Perkenalkan, nama saya Stefanus Riko, dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program dari tugas besar yang telah kami kerjakan. Saya bersama rekan saya yaitu Gian Wilkan Patra akan menjelaskan tentang program tugas besar yang kami laksanakan. Pertama-tama dimulai dari saya dulu yang menjelaskan. Jadi di sini di laptop.h yaitu header terdapat variabel komposit yang bernama laptop dan show. Lalu juga di laptop.h di header ini terdapat function dan prosedur yang akan kami gunakan di step selanjutnya. Lalu setelah itu kami compile. Jadi di sini di-compile dulu programnya. Lalu setelah itu di-run. Di sini akan muncul loading screen dan introduction. Introduction berisi nama kami. Lalu setelah itu menuju ke prosedur login. Prosedur login ini terdapat di file login.cpp. Pertama-tama itu memunculkan tampilan menu login dan username. Di sini dia akan meng-scan username dan passwordnya, yang dimana username dan password ini diambil dari sebuah file yang berekstensi teks dan bernama password. Di sini terdapat di prosedur ambil, yaitu di prosedur ambil di sini dia itu akan membuka terlebih dahulu file password.txt-nya, lalu di-read, di-scan untuk string username dan passwordnya, setelah itu di-close. Nah, setelah mendapatkan username dan passwordnya untuk username dan password, lalu terdapat validasi untuk username dan passwordnya menggunakan string compare. Lalu jika username dan passwordnya salah, maka akan muncul tampilan username atau password yang Anda masukkan itu salah. Kita coba untuk salah, maka username dan password yang Anda masukkan itu salah. Untuk username dan passwordnya yang terdapat pada password.txt yaitu admin dan admin. Login sukses, selamat datang admin. Setelah itu, setelah berhasil login, maka akan mengarah kepada prosedur selesai. Ya, yang ini login sukses, selamat datang, username yaitu admin. Lalu setelah itu akan diarahkan ke prosedur menu. Prosedur menu itu terdapat dalam file menu.cpp. Di sini kita continue. Nah, di sini terdapat 6 pilihan menu. Yang pertama itu ada beli laptop, kedua tampil isi file, yang ketiga hapus isi file, 4 itu logout, yang kelima itu terminate aplikasi, yang keenam ubah pemesanan. Yang keenam ini merupakan challenge kedua kami. Lalu pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan menu 1 dan menu 2, sedangkan sisanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, untuk pertama-tama yaitu user akan memasukkan pilihan yang berupa integer. Di sini user memasukkan 1 sampai 6 pilihan. Pertama kita masukkan 1 dulu, yaitu untuk membeli laptop. Ya, saya lupa jelaskan, di sini terdapat switch, yaitu yang berdasarkan dari variabel pil, yaitu yang mengarah pada pilihan yang baru saja kita input. Pertama kita masukkan 1. Di case pertama ini, yang tadi beli laptop itu mengarah pada prosedur get laptop. Nah, di prosedur get laptop ini akan memunculkan, pertama-tama itu akan memunculkan daftar laptop yang terdapat pada file daftar laptop.cpp. Di sini terdapat pilihan-pilihan laptop yang telah kami inputkan secara printf. Lalu setelah muncul tampilan laptop tersebut, maka ada untuk tampilan untuk pemilihan laptop. Nah, di sini itu user harus memilih pilihan dari nomor 1 sampai 6. Sedangkan jika si user itu memasukkan selain dari 1 sampai 6, baik itu karakter maupun angka, jika user memasukkan pilihannya itu berupa alfabet, yaitu selain dari angka, maka akan muncul tampilan invalid input di sini. Sedangkan jika usernya itu memasukkan nomor di atas 6 maupun di bawah 1, maka akan muncul tampilan invalid, hanya tersedia 6 list laptop. Mari kita coba, misalkan A, maka invalid input disuruh memasukkan angka kembali.
Lalu mari kita coba di sini kita masukkan 3. Maka akan muncul jumlah lalu akan muncul laptop apa yang kita pilih di sini, laptop string judul laptop. Lalu setelah itu ada tampilan untuk memasukkan jumlah laptop yang akan dibeli. Nah, di sini akan meng-scan dari variabel komposit dengan subvar laptop, yang dimana ini variabel untuk memasukkan jumlah laptop yang akan dibeli. Jika memasukkan selain angka, maka akan muncul tampilan invalid masukkan angka kembali gitu. Di sini kita akan inputkan misalkan dua barang. Nah, setelah menginputkan jumlah, maka akan muncul ke tampilan checkout. Di tampilan checkout ini akan menampilkan nomor dari pesanan yang kita beli, yaitu 1. Lalu akan memunculkan judul dari laptop, nama laptop, yaitu Lenovo Legion 5 Pro. Dan yang kedua itu memunculkan kuantitas dari laptop yang telah kita beli, yaitu berjumlah 2 barang, dan akan memunculkan harga dari laptop tersebut. Setelah itu maka akan lanjut ke transaksi pembayaran. Di sini terdapat penghitungan, yaitu total harga itu didapatkan dari harga laptop dikalikan dengan jumlah laptop yang telah kita inputkan. Nah, di sini langsung ditampilkan total harganya, yaitu 55.798. Lalu terdapat tampilan untuk membayar, masukkan jumlah uang yang akan dibayarkan. Di sini juga terdapat lagi validasi hanya angka. Selain angka maka akan muncul invalid input dan masukkan biaya kembali. Lalu juga di sini terdapat perkondisian jika uang yang kita inputkan untuk membayar itu kurang dari total harga, maka akan tampil uang enggak cukup. Lalu terdapat pilihan yaitu yes or no. Jika yes, maka itu dia akan kembali menuju ke checkpoint kembali, go to balik, dan kita memasukkan kembali jumlah uang yang akan dibayarkan. Di sini saya masukkan 56 juta. Lalu akan muncul kembaliannya di sini, printf kembalian. Setelah itu akan muncul printan cetak pembelian. Di sini saya ketik yes. Maka di sini akan muncul invoice-nya berupa item apa yang dibeli, jumlah yang dibeli, dan total harganya. Lalu akan muncul lagi tampilan, apakah Anda ingin membeli laptop kembali? Nah, di sini terdapat 2 opsi, yes or no. Jika yes, maka dia akan kembali ke get laptop, sedangkan jika no itu, maka dia itu langsung mengarah ke checkpoint selesai, yaitu terdapat terima kasih telah berbelanja di toko kami, dan ada lagi printan untuk apakah Anda ingin kembali ke menu utama. Di sini mari kita coba no, maka akan muncul ke checkpoint selesai, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sini kita memilih apakah ingin kembali ke menu utama. Jika kita klik yes, klik Y, maka akan kembali ke menu utama. Sekian dari menu pertama, maka di sini saya akan lanjutkan ke menu kedua. Di sini terdapat menu kedua, yaitu tampil isi file. Tampil isi file mengarah kepada prosedur, maksud saya ke function tampil_lihat. Tampil_lihat ini terdapat dalam file lihat.cpp, lihat_data.cpp. Di dalam file lihat_data.cpp di sini terdapat file manipulation, yaitu membuka file report.txt, dibaca lalu ditampilkan ke dalam bentuk konsol, yaitu output. Nah, lalu terdapat lagi tampilan apakah Anda ingin kembali ke menu. Jika yes, maka dia akan mengembalikan ke menu, sedangkan jika no, maka akan mengembalikan nilai ke no. Di sini saya kembalikan ke menu. Sekian dari saya, dan untuk sisanya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gian Vilkan Patra. Perkenalkan, nama saya Gian Vilkan Patra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Stefanus Riko.
Saya akan menjelaskan menu ketiga, yaitu hapus isi file. Sebelum menghapus isi file, tentunya harus membeli laptop dulu agar file terisi. Modul hapus isi file terdapat di delete.cpp, yaitu di integer delete. Di sini hapus file delete-nya membaca dari file report.txt yang telah dimasukkan saat membeli laptop. Lalu apakah Anda yakin untuk menghapus file? Jika iya, maka lalu setelah itu kalian akan ditujukan untuk kembali ke menu utama. Lalu tekan Y. Lalu menu yang keempat yaitu menu logout. Di sini menu logout terdapat di modul logout.cpp. Ini adalah codingan untuk tampilan dari logout. Lalu logout ini akan mengulangi ke tempat memasukkan username dan password kembali. Lalu di menu kelima yaitu terminate aplikasi. Di terminate aplikasi ini hanya akan untuk melakukan keluar dari program. Lalu ketika menekan apapun, tombol apapun akan keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari menu ke-6 yaitu ubah pemesanan. Modul ini terdapat di ubah_pemesanan.cpp. Yang pertama dilakukan yaitu membeli dari laptop. Lalu setelah membeli itu, apakah Anda ingin mengubah pemesanan atau tidak? Jika iya, maka data yang telah dibeli akan dihapus. Lalu akan tujukan ke daftar laptop yang ingin dibeli. Lalu akan membeli laptop seperti biasa dan membayar, lalu mencetak, dan ingin membeli laptop lagi atau tidak. Jadi sudahi saja, tidak, dan kembali ke menu utama. Selesai.